Hari ini kami akan melakukan survei terkait dengan kegiatan penyusunan pedoman rehabilitasi ruang, di mana lokasi survei saat ini di wilayah Priangan Timur yang meliputi Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. So, selamat menyaksikan. Sekarang kita di rumah makan Asep Strawberry, mau menuju Singaparna. Ini ada Mas Ipung, ada Mbak Aulia, itu lihat-lihat ikan mungkin, sama ada Mas Bima. Ya, halo Mas. Mas, kita mau perahu, Mas. Ngapain Mas ke? Mas, itu mau naik perahu nggak Mas? Ke Singaparna Mas? Kita mau cari kupat tahu. Ah, mau bisnis kupat tahu Mas? Piknik. Piknik? Setelah masa pandemi. Oh Tapi gitu? sambil bekerja. Oh. Jadi lagi ada kegiatan apa nih Mas? Itu yang kameramen juga tahu sebetulnya. Perjalanan menuju kota Tasik. Penyusunan materi teknis pedoman rehabilitasi ruang pasca bencana. Ini mohon izin surat tugasnya Pak. Jadi sebetulnya tahun ini untuk menyusun materi teknis terkait rehabilitasi ruang pasca bencana Pak. Kita ada beberapa wilayah studi, salah satunya Jawa Barat. Kemudian kalau dilihat dari historinya kan memang ada bencana tsunami Pangandaran, juga sebetulnya bencana lainnya juga yang alam ya, termasuk longsor gerakan tanah juga termasuk di situ. Tadi pagi kita sempat ke BPBD juga, ketemu Pak Amar, kasih rehab rekon. Jadi ini sebenarnya dalam rangka proses pengumpulan data Pak. Iya. Memang kalau secara bidang concernnya memang di BPBD kan, tapi ini kita juga kalau bencana kan multi sektor lah, lintas bidang juga ada di sana. Ini mungkin kami ingin dapat masukan apakah mungkin di dinas PU, terutama bidang perumahan untuk pemukiman itu pernah melakukan kajian atau studi gitu Pak terkait dengan kebencanaan yang mungkin lingkupi satu kabupaten Tasik begitu Pak. Jadi kalau saya sih hanya sumbang saran ya, kalau ada persoalan seperti ini buatkanlah kami beberapa pilihan yang ada naungannya gitu, supaya luas. Soalnya ada juga yang nggak mau relokasi karena di tanah saya aman pas kejadiannya, tapi memang dekat. Tapi kan itu tidak menutup kemungkinan memang aman gitu, karena secara makro memang iya, tapi secara mikro kalau topsoilnya sudah hilang, sudah di bedrock misalnya, kan tidak aman gitu, gitu. Tapi kan kalau secara makro tahu kan gitu ya, gitu ya. Nah seperti itu kasus-kasus seperti itu kan kita harus selesaikan. Jadi tidak menghambat pembangunannya karena ketakutan gitu. Halo Mas Di. Gimana kita Mas Di? Yang di mie nice pertama kali saya makan, semoga enak. Di mana? Masih di Tasik, Garut ya? Ada di Garut. Masih di Garut. Ya pesannya Li. Bapak, Yang nggak pedes kita sedang serius sekali di WA-an. Lapar Pak? Kita makan bakso nice dulu. Ini bakso enak nih di Garut. Kita coba ya. Gimana Mbak Aulia? Apa? Kesan-kesannya kota Garut? Lumayan rame lah. Lumayan ramai. Kayak bawang. Proses pembuatan bakso nice. Tuh, mau lihat tambah pesanan.
makanannya sudah datang. Jamin manis. Pengen minta daun bawang. Gimana Mas Bima? Mantap. Mantap ya? Tipikal makanan enak di Malang. Gimana Mbak? Komentarnya? Oke. Kalau ini jangan ditanya lagi, sudah tunduk begitu sudah fokus. Lapar bos. Lapar bos. Oke. Kita makan dulu ya. Oh, mantap banget ya. Gimana Bapak? Sudah kenyang Bapak? Alhamdulillah. Gimana Mas? Enak. Review ala-ala anak Jaksel gitu loh. Coba review dulu. Ini kenyau, which kenyau. Gimana Mas? Ini kalau kita lihat ini Masnya ini pakar bakso. Karena dia sudah banyak mencicipi bakso di dunia ini. Betul. Jadi gimana Mas? Menurut Mas Bima ini? Ini serius ya ini ya. Serius. Kaldunya tuh tanpa micin. Itu kalau dari baunya dan rasanya itu dia pakai kaldunya pakai usus sapi itu. Itu enak. Enak ya? Karena usus mahal. Jadi dia modal. Kalau proses pembuatannya gimana Mas? Jadi itu kenyal gitu ya. Jadi minyak kenyal ya? Kalau teman saya itu kekenyalan, resilience itu ya. Ya, mie-nya itu mengandung resilience itu ya. Which is good ya. Jadi which is capacity dari mie-nya ini bagus itu. Ya sekian gitu saya. No comment. Habis nih. Dia berapa mangkok tuh itu? 3 mangkok habis. Nah, Mas Bima. Rasanya itu begini apa? Ketahanan. Kelentingan. Betul. Kelentingan. Pak Iwan ceritaku tuh kelentingan ya. Pak Iwan kok Setiawan tuh cerita. Saya balik ya. Itu balik. Kelenting. Bouncing. Nah, bouncing itu kenyal Pak. Mie-nya mengandung resilience. Kenyal. Kenyal. Jadi habis dari sini kita kemana Pak? Kita meluruskan kaki dulu. Meluruskan kaki. Itu berarti kita harus ke hotel. Ya, kita nginap dulu di Garut. Besok baru melanjutkan perjalanan ke Ciamis dan Pangandaran. Ngantuk Mas? Ini harus wajib memakai masker ke sini. Panas. Mana? Iya dekat ya. 5 kilo. Iya kalau mau ke Cipanas dekat. Saraksi ini apa? Ada atraksi apa? Cipanas 5 kilo. Telaga Bodos 27. Ini ada lagunya nih, Telaga Bodos. Cipanas buka nggak? Nah itu. Coba tanya ke mas-mas itu buka sih kayak. Rendam air panas. Pantai Sayang Helang. Oh ini jauh nih. Jauh. Cangkuang. Candi Cangkuang ya. Naiknya di mana? Oh naik dulu lantai. Kita naik dulu. Nanti malam main kartu kan? Atau langsung tidur? Hah? Saya begadang lagi. Mas Bima begadang. Ada tugas. Yes. Ini kok malah nggak ada ini ya? Kita masuk ya. Harusnya Halo. masih tuh harusnya di pesona. Mas Kuno di pesona. Kemana? Sini. Aku ada di sana, aku ada di sana. Itu di kotaknya tuh. Kira apa sih? Oh, alah. Oh. Nih. Kok mau sih kayaknya? Jadi ada arahnya nih. Kita harus menghadap kemana nih? Nih kan? Nih. Lantai kan? Kita menghadap sini ya. Tuh ada petunjuk antrian tuh. Jadi tuh nggak boleh, harus jaga jarak. Nah. Nomor berapa Mas?
210. Itu tuh. Ya. Oke. Ya, serah dulu. Sudah. Alhamdulillah. Halo, pagi Mas Bima. Pagi Pak Ipung. Pagi. Aduh, gimana malamnya di sini? Nyenyak semalam. Tidur jam 3 kurang lama. Tidur jam 3. Kurang lama maksudnya. Oh, kurang lama ya. Oh. Kurang lama ngoroknya. Lagi. Survei lagi. Habis kan gue bari Oke. Yang banjir bandang atau longsor biasanya ketika pas itu langsung dicoba direlokasikan dengan pengetahuan masyarakat, disediakan lahan. Biasanya mengikuti si masyarakat yang nggak terlalu ini. Karena mereka kan sadar, Garut itu kan banyak daerah-daerah pergerakan tanah juga ya Paris ya, yang paling tinggi pergerakan tanah ini. Ini memang rawan itu. Kalau Bapak misalkan ke Garut Selatan itu ke Santolo kayak daerah laut ke sana itu pasti ngelewatin jalur-jalur yang itu rawan longsor. kalau di secara keuangan ngatur misalkan permukiman di rural pedesaan yang dia sudah merasa lama gitu ya digawir-gawir di jurang-jurang itu kan mereka mengikatkan diri sama tempat kerjanya itu apa bisa Pak misalkan ada jadi sebelum kejadian ketika sudah ada pemetaan ini bahaya ini ada potensi longsor jadi kita upayakan dia direlokasi sebelum kejadian bencana gitu Pak sudah ada. Kalau upaya-upaya seperti itu kan dikaji dengan kajian juga sudah ada ya Pak ya. Jadi memang misalkan contohlah seperti daerah Cipanas itu kan radius untuk daerah bencana itu kan seberapa kilo gitu. Tapi ya memang kalau misalkan itu belum ada kejadian atau apa, memang agak sulit juga biasanya gitu. Tapi kalau misalkan sudah terjadi, diberikan lagi pengertian seperti apa biasanya itu. Nah, kalau alasan-alasan seperti yang sekarang masih di situ dan tidak terjadi apa-apa ya, memang mereka kan mata pencarian di situ di ladang dan apa-apanya gitu. Yes. Bapeda dari Bapeda Garut. Kemana Mas? Ampun kalau toilet di mana Pak ya? Oh, tadi di belakang. Udah Pak, Oke. Kita akan lanjut ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya. Lanjut ke BPBD ya? BPBD. Oke. Kantornya bagus ya? Oh ya? Hah? Bagus. Rapi. Apalagi? Gimana kesan-kesan? Setelan survei nggak nih kok map kayak gini-gini? Oh, nah kita lihat mapnya ya. Ya, udah setelan survei lah. Nah itu Mas Bima kemana? Smoking. Ya, nanti kita lanjut lagi. Sampai kita di BPBD. Ini masih daerah kompleks pemerintahan, kantor pemerintahan. Oke. Mari kita masuk. Izin dulu. Oke, maaf ya. Nah, kita protokol kesehatan ini. Kita harus cek. Aduh, ini panas matahari. Panas ya. Maaf ya, Bu. Iya. Maaf ya, Pak. Ya, Ya, silakan Pak. oke. Aman, Pak? Aman, Pak. Oke. Ya, clear. Berapa, Bu? Mungkin 36 sekian.
Bapaknya agak ragu gitu, 369 gitu. Aku sih. Sudah ada kegiatan apa? Penyusunan pedoman rehabilitasi ruang pasca bencana. Jadi dari sisi tata ruangnya itu untuk sebelum masuk ke rehab rekon itu harus seperti apa gitu Pak untuk kedepannya biar nggak terjadi bencana yang serupa sama misalnya gitu Pak. Tindak lanjut berarti. Ya, setelah Soalnya buat pedoman, karena pengalaman di Bukan review ke belakang. bukan Pak ya. untuk pedoman. untuk pedoman. Nanti kedepannya ketika ada relokasi ke sini, dan nanti kalau memang bagus bisa diadopsi masuk ke pedomannya. untuk pertimbangan. Kalau tidak berarti kan ada yang direvisi atau diganti atau sistemnya seperti apa. Besarnya seperti itu. Relokasi itu banyaklah ya kendala-kendalanya. Kadang-kadang masyarakat itu pengen kita lindungi. Ketika kita sudah memberikan suatu perlindungan dalam rangka merelokasi, kadang-kadang itu udah dibuat, kadang-kadang nggak mau pindah, kadang gitu. Itu banyak sekali. Ketika kita pindahkan, kalau emang dia itu dari lokasi yang emang itu zona tidak aman, mungkin pada saat itu dia oke. Tapi ketika ini kembali lagi kan. Terus nanti ketika yang dibangun itu rumahnya yang direlokasi itu nanti statusnya seperti apa sama Pemilikannya. karena kan itu sudah zona-zona yang harus pindah. Kebanyakan kan kita dilematis di pemerintah itu. Kita di BPBD sekarang, kita mau prank kecil-kecilan. Sekarang mobilnya sudah saya pindahkan. Tadi parkirnya di Bapeda. Sekarang saya pindahkan ke BPBD tanpa sepengetahuan tim. Jadi nanti kita biarkan mereka pergi ke Bapeda, baru kita jemput. Kita prank kecil-kecilan. Oke. Oh iya, pada jalan terus. Lihat. Lihat ya. Ada yang lapor lagi, kenapa ya kuesionernya nggak bisa ya? Nggak tahu, itu tekan-tekan kalau dia nggak isi nggak bisa, dilepas aja semua. Lepas aja semua. Lepas tuh. Pada mau kemana? Nggak tahu. Kita sini aja. Kamu bisa? Hah? Bisa lewat sini. Udah ini mobilnya. Pada semangat jalan tuh. Hah? Biarin aja dulu ya. Jadi nanti lah kita ketemu di sana. Hah? Jangan jauh. Hah? Jauh kali. Biarin aja ya. Nanti kita jemput aja ya. Oke. Ya, kita mau jemput Mas Ipung dan Mas Bima. Jadi mereka dengan semangatnya pergi ke jalan kaki ke tempat awal. Ternyata mobilnya sudah tak pindahin. Oke, kita jemput dulu. Jalan menuju. Wah, mereka jalannya cepat juga nih. Sudah nggak ada di sini nih. Kita lihat dulu. Di manakah mereka? Ternyata semangat sekali mereka nih jalannya. Padahal lagi panas-panasnya nih. Mangga. Mana ya? Wih, udah nggak ada. Oh itu tuh depan tuh kanan. Mana? Itu tuh. Oh, lagi jalan sana ya? Lagi jalan ya. Kamu duduk di sebelah kanan, oh, sebelah kanan terus panggil. Turunin kaca terus panggil ya. Waduh, kasihan ya. Mana sih? Udah belum. Itu tuh, di Bapeda tuh. Nah, itu tuh Mas Bima tuh. Majuan. Nah, Mas Bima tuh. Saya pelan-pelan ini. Saya nggak usah. Itu. Gokar, Pak. Kita lihat ini baru pada masuk ini ya. Kok
kok udah pindah? Baru mau tak panggil Nggak, mobilnya di mana? Baru mau tak panggil udah pada dilewatin pagar. Kapan pindahnya? Saya pindahin. Ditelepon tadi? Hah? Ditelepon? Oh enggak, saya pindahin. Soalnya kan di situ parkirnya susah. Mas maju dikit mas. Kakiku. Jadi kita pindahin aja. Nah, kita cari makan dulu. Kita coba Batagor Denny. Batagor, kupat tahu. Kita coba kupat tahu. Halo. Saya kupat tahu satu porsi. Saya satu aja mas, biar kenyang. Kupat tahu enak di Garut nih. Nah, kupat tahu enak. Ini udah jadi. Ini udah jadi. Kita makan. Satu lagi siapa lagi? Ini udah jadi. Oke. Ya. Iya. Iya. Kita harus makan. Ya sudah segar ya. Kenyang bego udah. Kenyang dulu udah. Gimana? Mantap. Bumbunya mantap. Kita lanjut ke Dinas Perumahan Permukiman. Gimana mas? Mantap. Enak. Enak ya? Lumayan lah ya? Enak ya? Bumbunya kacang ya? Ya? Bumbunya enak. Sekarang kita berada di Tugu apa nih? Tugu banjir tahun 2016, banjir bandang Garut. Kita lagi mau ngedrone. Sini udah kosong. Ini sedang Sama diskusi yang sini masih padat gitu. Diskusi. Berarti Ini sini. keliatin yang kosong. pengambilan terus- drone-nya. Semoga tidak kena layang-layang. Di atas banyak banget layang-layang yang melayang-layang. Tuh, lihat tuh layang-layang ada. Hati mas. Nah, Mas Bima punya layang-layang canggih nih, pakai mesin. Ya kan? Kalau orang yang lain mah pakai benang. Jadi inilah Sungai Cimanuk yang pada tahun 2016 meluap. Nah, meluap dia menghancurkan permukiman-permukiman wilayah sebelah kirinya dari Sungai Cimanuk. Jadi ini lapangan parkir itu dulunya rumah, ini juga masih ada bekas-bekas rumah yang sudah dikosongkan. Nah, jadi untuk sebelah kanan tidak terkena luapan, lebih banyak sebelah kiri. Nah, jadi kalau hujan lebat mungkin lebih dari 3 jam itu sudah harus waspada masyarakat Garutnya, terutama tinggal di tepi Sungai Cimanuk ini. Ya, inilah tugunya. Tugu peringatan banjir bandang Sungai Cimanuk 20 September 2016. Jadi bekas apa? Ini dulu banyak rumah nih, itu masih ada bangunan yang hancur akibat banjir bandang Sungai Cimanuk. Sekarang jadi tempat parkir dan tugu sebagai tugu peringatan, open space, open public space. Ya, kita sudah ambil beberapa gambar dan drone. Kenapa? Foto bro. Foto apa? Foto. Tapi udah foto bener. Saya kurang bener saya. Oh kurang bener kayaknya. Ayo mas. Oh, mau difoto. Kasihan Gun. Ayo Gun. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, saya foto juga. Saya fotoin. Oke. Ya, kita sampai di rumah deret bekas lokasi. Ini balai warga ya. Tempat relokasi masyarakat korban bencana banjir bandang Garut 2016. Di sini di desa apa namanya, Mas? Cisereh. Sukamenteri. Copong. Kita sampai di Copong, Sukamenteri. Nah, ini kita cari parkir dulu, baru drone. Oke. Kita agak ke depan lagi ya. Di sini aja sih, bisa sih. Ini balai warga ini kan. Iya, turun sini ya. Cari parkir dulu kita ya. Baru kita ngedrone. Ya, terisi kalau ditambah dengan ini bisa 300-an. Tapi ini belum terisi. Belum diisi. Berarti efektif mulai di sini 2019. Ya kemarin 2019. Ini gimana Pak? Air, listrik, Justru air yang jadi masalah ya. Ini Kalau sistemnya air pakai ini torrent tidak ini? bisa dites airnya itu tidak bisa dikonsumsi Kalau ini pakai sistem torrent. ya. Ini air dari sumur. Iya, sumur dari dalam. Oh, sumur bor. Itu sumur bor. Bor dari Ada atas baru 60 dialiri. meter itu. 40 meter. 60 pakai jet pump itu yang Ditanam di bawah. ya. Tapi nggak bagus Pak. Airnya kurang bagus. Ini bekas sawah dulu sebelumnya. Ya, di sini itu limbah kulit Yang dari Sekarigang. limbah kulit tumbuh. Di mana Pak yang Sekarigang. Yang itu di Semerapur itu pengolahan kulit. Mungkin airnya ini Limbahnya mungkin mempengaruhi juga ikan buat listrik tapi ini Pak. listrik Sudah stabil. tidak stabil. Pulsa. mau pakai token. Ya, Pakai token. pakai token. Semua token. Sama airnya. Ini air ya, tentu merencanakan meminta di ledeng aja udah. Kayak itu. Iya, salurannya Pak. Ledeng kalau pump kan PDAM kan berarti kan. Nah, kita mau ambil drone lagi di sini. Ini Mas Bima sudah siap untuk menerbangkan drone lagi. Kenapa Mbak Aulia? Capek Mbak? Ini kondisi rumahnya nih. Aksesnya ini salah satu-satunya akses untuk masuk ke permukiman ini.